Halo, ketemu lagi adik-adik. Temanya kita hari ini mau bahas tentang perumpamaan tentang hakim yang tak benar atau hakim yang lalim ya. Saya Leo, dibantu oleh asisten saya di belakang kamera, eh, Lovely. Ya. Oke, bacaan Injilnya dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu adalah seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini terus menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nah, sekarang ini kan lagi masa pandemi adik-adik. Kita kadang sudah berdoa supaya pandemi segera berakhir. Nah, supaya kita bisa sekolah lagi, bisa bekerja normal, bisa ke mall, ya bisa melakukan aktivitas seperti sebelum ada virus COVID-19 ya. Nah, kadang-kadang doa kita ya tidak langsung dikabulkan besoknya. Nah, apakah kita harus berhenti berdoa? Tentu kita jangan bosan berdoa seperti bacaan dari Lukas ayat 18 ayat 1 sampai 8. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan lewat perumpamaan tentang hakim yang lalim bahwa kita jangan pernah bosan berdoa, teruslah berdoa, pasti akan dijawab oleh Tuhan suatu saat nanti. Bahkan hakim yang lalim pun terus menerus didatangi janda itu, akhirnya dia menyerah dan ya dia mengabulkan permohonan janda tersebut. Apalagi Tuhan yang uh, mengasihi kita, pasti akan mengabulkan doa kita. Oke, jadi contohnya nih ya, ini ada botol aqua dan ini ada anggaplah nih kita ya, koin ini ya. Nah, sebelum pandemi kita bebas jalan kemana saja, ke mall, kita bisa kerja. Tapi selama masa pandemi kita ya harus stay di rumah, stay at home, tinggal di rumah. Jatuh. Tinggal dalam rumah itu masuk ke dalam sini, ini rumah kita misalnya. Kita tutup, kita kunci rapat-rapat. Kita tidak bisa keluar, kita aman dari virus, tapi kita harus tetap di rumah. Akhirnya gimana? Kita nggak bisa keluar-keluar. Nah, kita sudah berdoa supaya pandemi segera berakhir, supaya COVID-nya segera hilang dari dunia. Tapi ya kadang-kadang besoknya kita bangun tidur masih ada COVID, virus COVID. Kita tetap harus ada di rumah, nggak bisa keluar. Apakah kita harus berhenti berdoa? Tentunya tidak. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan suatu hari akan mengabulkan doa kita, membuat COVID-19-nya hilang, dan kita semua bisa hidup normal lagi. Tentunya dengan uh, jawaban doa yang dari Tuhan ya. Kita tidak tahu bagaimana nanti solusinya, tapi sekarang selama di rumah ya kita harus tetap rajin berdoa ya, percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan supaya bisa normal lagi. Jadi kalau kita masih di rumah seperti ini, jangan pernah berhenti berdoa ya adik-adik. Oke, kalau kita berdoa satu kali dikabulkan enggak? Tidak dikabulkan. Dua kali dikabulkan enggak? Tidak dikabulkan juga. Masih tetap di rumah nih, nggak bisa keluar-keluar. Bagaimana dong? Nah, suatu hari pasti doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Kita bisa keluar rumah lagi. Oke adik-adik, ya adat kita tidak perlu berada di rumah lagi. Jadi jangan pernah bosan berdoa, tetap berdoa, percaya Tuhan Yesus akan mengabulkan doa kita suatu hari nanti. Stay safe, stay at home. Terima kasih, sampai jumpa.